Jadi begini konsepnya pada malam hari ini, kita ajak semua anak muda untuk berinteraksi, jadi kita bicara seakan-akan sama pemuda, oke? Oke, boleh. Oke, mulai. 3, 2, 1, action. Halo Youth Lovers, jumpa lagi dengan saya di acara Youth Talk yang ke-7 atau episode yang ke-7 pada saat ini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik bagi kita semua. Dan tema itu adalah tentang sebuah kesetiaan. Mengapa saya bawa materi tentang sebuah kesetiaan? Karena saya terinspirasi dari sebuah video yang saya nonton di YouTube. Di situ dikatakan bahwa iblis mengatakan sama Tuhan bahwa semua anak-anak Tuhan sudah jatuh dalam dosa. Mereka sudah kalah, mereka putus asa, mereka kehilangan pengharapan dengan Tuhan, sehingga mereka berubah setia dan jatuh ke dalam dosa. Oke, baiklah. Pertama saya ingin bahas bahwa apa sih itu kesetiaan? Setia itu apa sih? Setia itu adalah kondisi di mana sekalipun situasinya sulit, sekalipun situasinya sangat susah, saya tetap menjalankannya. Kita tetap menjalankannya. Jadi itulah namanya setia. Sekalipun kita ditabrak mobil Fortuner, kita akan tetap setia. Seperti tiang listrik yang saya bilang tadi, ditabrak oleh sebuah mobil Fortuner, dia tidak akan jatuh. Dia akan tetap kuat, mau semahal apapun mobilnya. Nah, kembali lagi, kalau kesetiaan ini adalah tentang sebuah kebanggaan, bukan tentang sebuah pujian. Kalau bahasa Inggrisnya pride dengan prize. Jadi pride itu bangga, prize itu pujian. Kita melakukan ini untuk apa? Apakah untuk dipuji atau untuk menjadi sebuah kebanggaan bagi kita sendiri? Nah, walaupun sulit atau senangnya situasi yang ada atau suka dukanya kondisi yang terjadi, kita tetap setia. Jawabannya karena Tuhan membutuhkan orang yang setia. Dan bukan hanya Tuhan, manusia pun membutuhkan orang yang setia. Jadi kita wajib setia karena orang setia adalah orang yang dibutuhkan, disukai, khususnya dicari oleh Tuhan dan dipakai Tuhan untuk melakukan kemuliaan nama Tuhan. Dan poin yang kedua, kenapa kita harus setia atau mengapa kita harus setia adalah karena dengan kita setia, kita membuat sebuah nilai atau membangun nilai bagi diri kita sendiri, atau biasa kita sebut dengan integritas. Perkataan kita atau perbuatan kita itu sama. Jadi perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan, bahwa saya setia sama Tuhan. Poin yang pertama, jangan kurangi waktu kita dengan Tuhan. Ketika kita bilang kita mau setia, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin kita jalan, tantangannya atau anginnya akan semakin kencang. Tantangan hidup akan semakin kencang. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita bisa jatuh. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Poin yang kedua, bagaimana caranya supaya dapat setia adalah dengan mengaktifkan Roh Kudus, atau dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk mengambil alih kehidupan kita, memampukan kita melewati setiap kehidupan kita dengan baik. Seberapa besar sih pengaruh Roh Kudus bagi kita atau Tuhan itu? Seberapa besar pengaruhnya bagi kehidupan kita dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, aktivitas kita sehari-harinya. Jadi itu sangat penting untuk kita mengaktifkan Roh Kudus atau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk mengambil alih. Poin yang ketiga adalah tentang mindset. Apa yang kita mau Tuhan buat bagi kita, kita buat bagi Tuhan. Jadi mindset di sini adalah kalau kita mau Tuhan setia dengan kita juga harus setia dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya setia? Bangun mindset yang baik. Begitu pula dengan manusia. Ketika kita mau orang lain untuk setia dengan kita juga harus setia dengan mereka. Dan dalam hal ini adalah dengan Tuhan. Jadi kita bangun kesetiaan kita dengan Tuhan, dengan bangun mindset kita dengan baik, maka kita dapat setia kepada Tuhan. Yuk kita setia sama Tuhan,
kita setia sesuai dengan apa yang telah kita katakan dengan Tuhan, bahwa kita berjanji setia dengan Tuhan. Khususnya di situasi yang ada saat ini, yaitu new normal yang kita masuki. Apa yang salah yang telah kita lakukan di saat-saat yang lalu kita tinggalkan, kita berbalik setia dengan Tuhan. Jangan kita berubah setia karena situasi atau kondisi yang terjadi. Kesetiaan itu terjadi ketika ada masalah. Ketika ada masalah, Tuhan mau uji kita ini setia atau enggak sih dengan Tuhan. Jadi tunjukkan bahwa Tuhan, kali ini saya tidak akan gagal seperti Petrus yang gagal setia dengan Tuhan, sehingga dia menyangkal Tuhan waktu Tuhan Yesus hendak disalibkan. Jangan kita seperti itu. Mari kita tetap setia dengan Tuhan. Situasi boleh sulit, keadaan boleh sulit, dunia boleh susah, tapi ketika kita setia, maka berkat Tuhan akan sangat melimpah dalam setiap kehidupan kita. Ingat, ketika engkau ingin menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya, maka engkau akan dipahat oleh Tuhan. Engkau akan diukir dengan baik dan mengalami banyak kesakitan atau banyak masalah. Tapi masalah itu bukan berarti sebuah beban. Jadi kita jangan mengeluh, tapi kita hadapi, kita lakukan dengan yakin, dengan iman, dan lakukan dengan penuh pengharapan dan kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kita kenal. Dia Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita. Salam sukses, salam setia. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Sehingga yang video yang muncul itu kayak bagus. Oh, kalau kita ya